Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6557 Momen-momen mengharukan Chen Hui. Saat wujud jiwa kaisar pembasmi iblis membawa Chu Feng, ia dengan cepat terbang menuju langit berbintang yang jauh. Meskipun kecepatannya tidak berkurang, aura yang terpancar dari tubuhnya mulai menghilang dan menjadi terpecah-pecah. Meskipun Chu Feng sudah mulai membuat perahu bambu Qin Jiu lebih dulu, bahkan setelah jiwanya lenyap, kecepatan Chu Feng tetap sangat tinggi selama dia menggerakkan perahu bambu itu. Namun, ketika jiwa kaisar pembasmi iblis benar-benar dan sepenuhnya lenyap, rasa kesepian tiba-tiba muncul di hati Chu Feng. Meskipun ini hanyalah jiwa kaisar pembasmi iblis, ia tidak memiliki kesadaran, namun pedang itu masih mempertahankan kekuatan dan aura kaisar pembasmi iblis. Saat jiwa ini lenyap, hubungan kaisar pembunuh iblis dengan dunia ini telah terputus sepenuhnya. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, Chu Feng mengirimkan sosok gemuk dan putih berguling ke atas perahu bambu. Ini Chen Hui, saudaraku. Kau. Saat Chen Hui keluar, reaksi pertamanya adalah panik. Meskipun ia dipenjara di ruang susunan oleh Chu Feng, Chen Hui telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Dia tentu saja takut pada Chu Feng yang bersikap seperti itu. Kau bisa pergi sekarang, kata Chu Feng. Kau akan membiarkanku pergi? Tanya Chen Hui dengan terkejut. Apa gunanya kau? Sekte penjara sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Menjadikanmu sandera adalah kesalahan besar, kata Chu Feng. Jadi, kau serius ingin membiarkanku pergi? Kalau begitu aku benar-benar akan pergi, kata Chen Hui. Ayo pergi, Chu Feng melambaikan tangannya. Setelah mendengar itu, Chen Hui berjalan ke tepi perahu bambu. Meskipun perahu bambu itu sangat cepat, selama dia melompat, dia bisa kembali ke langit berbintang dan tentu saja menemukan jalan kembali ke sekte penjara. Namun ia berdiri di tepi perahu bambu, tanpa ragu-ragu, dan tidak melompat turun untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak pergi? Takut kembali ke sekte penjara dan dihukum oleh para anggotanya? Chu Feng bertanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Lagi pula, aku adalah talenta luar biasa dari aliran kuno, dan aliran kuno pasti akan melindungiku. Lagi pula, aku adalah korban. Hanya karena aku selamat dan kembali, mereka ingin menghukumku? Sekte penjara tidaklah sebegitu tidak masuk akalnya, Chen Hui berkata. Apakah sekte penjara masih memiliki akal sehat? Mungkinkah seseorang yang berakal sehat benar-benar melakukan hal-hal keji seperti itu? Chu Feng bertanya. Sayangnya, tindakan sekte penjara baru memang berlebihan. Jika sekte penjara kuno kita berkuasa di masa depan, sekte penjara akan memiliki wajah yang sama sekali baru, kata Chen Hui. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, menghilang dan jangan menghalangi jalanku, Chu Feng menyemangati mereka. Dia tidak tertarik mendengarkan pembelaan Chen Hui terhadap sekte penjara. Namun Chen Hui tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia menjadi semakin ragu-ragu. Ungkapkan pendapatmu, atau diam saja. Seorang jenius dari sekte penjara, begitu ragu-ragu? Chu Feng bisa merasakan bahwa Chen Hui pasti ingin mengatakan sesuatu jika dia tidak segera pergi. Chu Feng, apakah kita masih berteman? Tanya Chen Hui. Kurasa kami hanya teman biasa, tapi jika kamu mendapat masalah,
Aku tidak akan membantumu, kata Chu Feng. Bagaimana jika aku benar-benar mendapat masalah? Tanya Chen Hui. Kalau begitu, kamu bisa mengurus dirimu sendiri, kata Chu Feng. Baiklah, Chen Hui menghela napas, lalu bertanya, apakah kamu bertemu Song Yun lagi nanti? Karena dia mendengar beberapa berita dari sekte penjara baru tersebut. Dari kabar yang kudengar, Xiahou Jue bertemu Song Yun di dalam makam kuno itu, dan Song Yun bersama Chu Feng dan yang lainnya saat itu. Ya, aku pernah bertemu dengannya, kata Chu Feng. Apakah kau tahu di mana Song Yun berada sekarang? Tanya Chen Hui lagi. Song Yun sudah tidak berada di 8 sungai surgawi ini lagi, kata Chu Feng. Jadi, dia telah memasuki sungai surgawi ke-9? Tanya Chen Hui. Chu Feng tidak menjawab, tetapi itu adalah persetujuan diam-diam. Sebenarnya, Song Yun menghubungi saya sebelum dia pergi. Dia pasti telah menguasai semacam teknik untuk membunuh banyak jenius dari sekte penjara. Mereka dipaksa untuk dimurnikan menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk kultivasi. Dia langsung memberiku sumber daya kultivasi, lebih tepatnya, itu diberikan kepadaku secara paksa. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itu dimurnikan oleh seseorang dari sekte penjaraku, jadi aku langsung mulai memurnikannya. Jadi, tingkat kultivasi saya saat ini berkat Song Yun, Chen Hui berkata. Jadi, Song Yun benar-benar membunuh banyak orang dari sekte penjara? Tanya Chu Feng. Iya, Chen Hui mengangguk. Metode yang digunakan agak kejam, tapi orang-orang dari sekte penjara tidak layak untuk ditangisi, kata Chu Feng. Bibir Chen Hui melengkung membentuk senyum. Di depan Chu Feng, memang tidak pantas untuk membela orang-orang dari sekte penjara. Jadi, sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah ini ada hubungannya dengan Song Yun? Chu Feng bertanya. Chu Feng merasa bahwa keraguan Chen Hui mungkin terkait dengan hal ini. Kamu berhasil melihatnya? Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Lagi pula, terlepas apakah kau menganggapku teman atau bukan, aku menganggapmu sebagai teman. Sumber daya kultivasi yang Song Yun berikan kepadaku memang sangat bermanfaat pada awalnya, tetapi seiring waktu, aku menemukan bahwa sumber daya tersebut memiliki efek samping. Jika saya tidak dapat menghilangkan efek samping ini, saya khawatir umur saya sudah tinggal hitungan. Namun, kau telah mengaktifkan formasi penjaga penjara sebelumnya dan mengubah bayi penjara itu menjadi bentuk tersebut, namun kau tetap tidak terluka. Saya rasa Anda memiliki kendali yang sangat kuat atas bayi di penjara itu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membantuku. Tapi tentu saja, jika kamu tidak mau, tidak apa-apa juga, Chen Hui berkata. Chu Feng memandang Chen Hui yang menyedihkan dan merasa sangat tak berdaya. Dia selalu fokus pada masalahnya, bukan pada orangnya. Izinkan saya melihatnya. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan tangannya di tubuh Chen Hui. Chen Hui adalah pria yang cerdas, dan dia segera menurunkan semua kewaspadaannya, membiarkan Chu Feng memeriksa kondisi di dalam tubuhnya. Situasi Anda saat ini agak mirip dengan situasi mereka yang mengaktifkan formasi prajurit penjara. Kau menggunakan metode khusus untuk mengaktifkan kekuatan bayi penjara, tetapi bayi penjara tidak mengenalimu, jadi ia meminta imbalan darimu. Karena kamu mengatakan hari-harimu sudah dihitung, maka manfaat ini adalah umurmu. Aku bisa mengajarimu teknik kultivasi, kamu bisa mempraktikannya selama 1 jam setiap hari,
Mungkin bermanfaat, mungkin juga tidak. Cobalah dan buktikan sendiri. Saat Chu Feng berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan sebuah formasi muncul, berkumpul di ujung jarinya, lalu dia menepuk dahi Chen Hui, dan formasi itu memasuki pikiran Chen Hui. Ini adalah metode khusus. Chu Feng mengajarkan Chen Hui sebuah metode untuk menangkal serangan balik dari bayi penjara. Namun, jurus itu juga diberkati secara khusus, sehingga Chen Hui hanya bisa menggunakannya sendiri dan tidak bisa mewariskannya kepada orang lain. Saudara Chu Feng, kau sangat baik. Aku tahu kau masih menganggapku sebagai teman, teknikmu terlalu ampuh. Kurasa ini pasti bisa membantuku melewati cobaan ini. Dengan cara ini, aku tidak membiarkan kerja keras Song Yun sia-sia. Chen Hui sangat terharu hingga ia menangis terseduh-seduh. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Kau sebelumnya mengatakan bahwa setelah Song Yun memurnikan orang-orang dari sekte penjara menjadi sumber daya kultivasi, dia segera menemukanmu. Apakah dia menyempurnakannya sendiri terlebih dahulu, atau dia membiarkanmu menyempurnakannya terlebih dahulu? Chu Feng bertanya. Sayalah yang pertama kali menyempurnakannya, itulah mengapa saya terharu. Meskipun saya tidak mendukung metode Song Yun, dia benar-benar membantu saya, Chen Hui berkata. Apa yang membuatmu begitu terharu? Namun Chu Feng menatap Chen Hui dengan tajam. Ah! Chen Hui merasa bingung. Apakah kamu bodoh? Chu Feng bertanya. Sebenarnya saya cukup pintar, kata Chen Hui. Kalau begitu, sebaiknya kau memikirkannya dulu. Song Yun benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Ataukah ini hanya untuk menguji kemampuanmu dan melihat apakah sumber daya kultivasi yang dimurnikan oleh orang-orang dari sekte penjara benar-benar dapat digunakan? Begitu Chu Feng mengatakan ini, Chen Hui-mu seperti ayam bodoh. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.